Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nadira Fasya Aulia dari kelas 12 IPA 5 dengan nomor absen 27. Dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kasus pelanggaran hukum yang terjadi di berbagai bidang kehidupan yang ada di sekitar saya. Baik, mari kita mulai saja. Berikut saya lampirkan beberapa gambar sebagai bukti kasus pelanggaran hukum yang terjadi. Untuk kasus yang pertama, yaitu kasus pelanggaran hukum di lingkungan keluarga, yakni kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh orang sekitar yang tinggal di lingkungan yang sama dengan saya. Untuk kronologis lengkapnya, teman-teman bisa melihat di layar ponsel atau di layar laptop milik teman-teman, karena saya hanya akan menjelaskan kronologi secara singkatnya saja. Pada bulan Juni tahun 2017, Ida mengalami penganiayaan dari sang suami yang sudah menikahinya selama 6 tahun sepulangnya Ida bekerja. Penganiayaan tersebut terjadi karena Ida ketahuan selingkuh dengan atasan di kantornya, dan Ida menjelaskan alasan ia berselingkuh karena Arif atau sang suami hanyalah pengangguran yang tidak bisa menafkahinya. Mendengar pernyataan Ida tersebut, Arif merasa direndahkan dan tidak terima, sehingga berujung pada penganiayaan yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga. A. Faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Sudah jelas ya teman-teman bahwa dari kasus ini faktor penyebabnya adalah faktor ekonomi. Nah, faktor ekonomi sendiri merupakan faktor yang paling dominan dibandingkan dengan faktor lainnya dalam kasus kekerasan rumah tangga. Hal ini diindikasikan oleh pekerjaan para pelaku yang sebagian besar adalah pengangguran, di mana kita tahu bahwa pengangguran di Indonesia sangatlah banyak, dan itu berdampak pada tingkat kesejahteraan dalam rumah tangga. B. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan dalam rumah tangga sendiri merupakan setiap perbuatan yang menyebabkan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis terhadap korban, sehingga menjadi penghalang untuk melakukan kegiatan sehari-hari. C. Ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak guna menyikapi fenomena KDRT yang marak di Indonesia. D. Sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku, yaitu berupa pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah sebagaimana tercantum dalam pasal 44 ayat 1 Undang-Undang KDRT. E. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Yang pertama adalah keluarga wajib untuk menanamkan ajaran agama, karena itu merupakan kunci utama untuk mencegah terjadinya KDRT. Yang kedua adalah menjaga komunikasi yang baik antar anggota keluarga, karena tanpa komunikasi itu akan menimbulkan jarak antara satu sama lain, dan juga tanpa komunikasi akan timbul kesalahpahaman. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai dan menyayangi antar anggota keluarga. Yang keempat, jika memiliki masalah harus diselesaikan dengan kepala dingin dan juga berdialog. Yang kelima, merupakan solusi dari pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang senantiasa memberikan edukasi kepada pasangan-pasangan yang sedang mempersiapkan pernikahan sebagai tindakan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Yang keenam atau yang terakhir
mengikuti sosialisasi atau kegiatan PKK di lingkungan sekitar agar mendapat pencerahan mengenai pentingnya membangun rumah tangga yang baik, damai, dan juga tentram. Berikut saya lampirkan beberapa gambar sebagai bukti kasus pelanggaran hukum yang terjadi. Kasus kedua yaitu kasus pelanggaran hukum di lingkungan sekolah, yakni pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru, di mana pelaku dalam kasus ini adalah salah satu pengajar ekskul pramuka di SD saya. Untuk kronologis lengkapnya, teman-teman bisa melihat di layar ponsel atau layar laptop milik teman-teman. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai kronologinya. Seorang guru honorer pramuka SMP Negeri 10 Tambun Selatan yang bernama Jahrudin Syaim atau yang lebih akrab disapa dengan Kak Jai yang berusia 30 tahun dibekuk jajaran Polresta Bekasi pada tanggal 6 April tahun 2016 atas kasus pelecehan seksual terhadap 3 anak didiknya di sekolah tersebut. Peristiwa ini terungkap dari laporan ayah salah satu korban yang berinisial NH. Ayah NH ini bingung dengan perubahan sikap anaknya yang sering murung, menangis, bahkan tidak mau berangkat ke sekolah. Hingga akhirnya ayah NH berhasil mendesak putrinya untuk bercerita. Pelaku melakukan tindakan asusila tersebut dengan modus pura-pura diajarin main gitar, kemudian diremas payudara para korban, kemudian dipegang kemaluan para korban, kemudian dicium-cium bibir dan telinganya para korban. Bahkan ia tak segan melakukan pelecehan tersebut saat jam pelajaran sedang berlangsung. Dan juga pelaku mengaku melakukan pencabulan tersebut tanpa ia sadari. A. Faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Faktor utamanya adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau faktor internal, yaitu hawa nafsu. Faktor lainnya adalah ketimpangan relasi antara guru dan murid yang disebabkan oleh masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat kita. Budaya patriarkinya yaitu perempuan masih dianggap sebagai makhluk yang lemah dan masih banyaknya pandangan-pandangan buruk yang melemahkan dan menyudutkan para korban pelecehan seksual, sehingga para korban pelecehan seksual memilih untuk membungkam atau tidak melapor tindakan-tindakan asusila tersebut. B. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, yaitu pelecehan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya yang menjadi persoalan serius bagi dunia pendidikan kita karena dapat merenggut masa depan generasi bangsa. C. Ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar, yaitu pasal 76 Jangto yang terdapat dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. D. Sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku, yaitu berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. E. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Yang pertama, dengan merubah pola pikir atau mindset guru. Maksudnya, pendidik atau guru harus memposisikan dirinya setara dengan murid sehingga tidak berlaku secara sewenang-wenang. Yang kedua, meningkatkan kualitas keamanan sekolah dan solusi-solusi lainnya yang teman-teman bisa lihat di layar. Berikut saya lampirkan beberapa gambar sebagai bukti kasus pelanggaran hukum yang terjadi.
Kasus ketiga yaitu kasus pelanggaran hukum di lingkungan bangsa dan negara, yakni pembunuhan, di mana korban dalam kasus ini merupakan anak dari salah satu rekan kerja ayah saya. Untuk kronologis lengkapnya, teman-teman bisa melihat di layar ponsel atau layar laptop milik teman-teman. Untuk kronologis singkatnya yaitu sepasang kekasih yang bernama Laeli dan Jumadil yang tega membunuh dan memutilasi Rinaldi atau korban menjadi 11 bagian pada tanggal 9 September tahun 2020. Awalnya Laeli dan Rinaldi berkenalan melalui sebuah aplikasi kencan yaitu Tinder. Kemudian mereka beberapa kali kerap bertemu dan Laeli mengetahui bahwa Rinaldi adalah pria kaya sehingga Laeli dan kekasihnya yaitu Jumadil mengincar harta korban. A. Faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Sudah jelas ya, faktor ekonomi merupakan faktor utama dalam kasus ini karena Laeli yang mengetahui bahwa Rinaldi atau korban merupakan pria yang kaya, jadi Laeli merencanakan pembunuhan ini bersama dengan kekasihnya untuk mengambil seluruh harta korban. B. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja pembunuhan. Pembunuhan juga menjadi salah satu masalah sosial yang ada di seluruh negara di dunia. C. Ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar. Ada 3. Yang pertama, pasal 340 KUHP karena aksi pembunuhan yang direncanakan. Yang kedua adalah pasal 338 KUHP karena aksi pembunuhan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah pasal 365 KUHP karena aksi pencurian yang dilakukan oleh para pelaku. D. Sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku, yaitu berupa pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. E. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Yang pertama, kita harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, kita harus melakukan kegiatan-kegiatan sosial agar hidup juga lebih bermanfaat. Yang ketiga, kita harus meningkatkan dan memperluas komunikasi dalam bersosialisasi. Yang terakhir atau yang keempat adalah memberikan hukuman atau sanksi yang sepadan terhadap para pelaku pembunuhan agar jerat dan kasus pembunuhan terminimalisir. Berikut saya lampirkan beberapa gambar sebagai bukti kasus pelanggaran hukum yang terjadi. Kasus keempat yaitu kasus pelanggaran hukum di lingkungan masyarakat, yakni diskriminasi. Diskriminasi sering kita jumpai dalam kehidupan masyarakat kita ya tentunya. Dalam kasus ini diskriminasinya dilakukan oleh sebuah rumah sakit tempat di mana ibu saya dirawat pada tahun 2019 lalu. Diskriminasi sendiri merupakan tindakan atau sikap manusia yang lebih suka membeda-bedakan. Kronologisnya yaitu pada bulan Juni tahun 2019, ibu saya jatuh sakit dan harus dirawat di salah satu rumah sakit terdekat. Kemudian ayah saya mendaftarkan ibu saya menggunakan fasilitas jaminan kesehatan dari pemerintah yaitu BPJS, dan penanganan dari pihak rumah sakit sangat lambat karena lebih mendahulukan pasien yang tidak menggunakan BPJS. Kemudian pelayanannya juga tidak ramah. Intinya pihak rumah sakit telah melakukan tindakan diskriminasi karena membedakan pasien berdasarkan cara membayarnya. A.
Faktor penyebab terjadinya kasus tersebut yaitu faktor stereotip atau pandangan yang menganggap bahwa pasien yang menggunakan BPJS adalah pasien yang miskin yang tidak bisa membayar rumah sakit. B. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja diskriminasi yang dilakukan oleh pihak rumah sakit terhadap pasien yang menggunakan BPJS. C. Ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar, yaitu Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 32 Ayat 2 yang mengatur bahwa rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 Ayat 1 huruf B. D. Sanksi yang akan diterima oleh pelaku yaitu berupa pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 190 Ayat 1. E. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut, yaitu pihak rumah sakit harus memberikan sosialisasi kepada seluruh tenaga kesehatan yang bekerja mengenai nilai-nilai dasar untuk memberikan pelayanan yang memuaskan semua pihak, dan solusi-solusi lainnya yang terdapat di layar teman-teman. Berikut saya lampirkan beberapa gambar sebagai bukti kasus pelanggaran hukum yang terjadi. Kasus kelima atau kasus terakhir yaitu kasus pelanggaran hukum di lingkungan bangsa dan negara, yakni menerobos atau melanggar lampu lalu lintas, di mana dalam kasus ini pelakunya merupakan kakak saya sendiri. Kronologisnya yaitu pada tahun 2017 kakak saya melakukan penerobosan lampu lalu lintas di depan SMP Negeri 2 Bekasi sekitar pukul 14.00 dengan alasan terburu-buru untuk mengikuti jadwal perkuliahan selanjutnya. Pada awalnya lampu berwarna hijau, kemudian kakak saya melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba ada sebuah mobil yang belok kiri dan menghambat perjalanannya. Sehingga ketika kakak saya berada di pertengahan jalan dan ingin melanjutkan perjalanan, lampu berubah menjadi warna merah dan akhirnya kakak saya diberhentikan oleh seorang polisi. A. Faktor penyebab terjadinya kasus tersebut. Faktor dari kasus tersebut yaitu faktor yang berasal dari dalam diri pelaku atau faktor internal, yakni tidak disiplin sehingga pelaku harus terburu-buru dalam berkendara dan menerobos lampu lalu lintas. B. Jenis pelanggaran hukum yang dilakukan, tentu saja penerobosan lampu merah atau penerobosan lampu lalu lintas. C. Ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang dilanggar, yaitu Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur penerobos lampu merah. D. Sanksi yang kemungkinan akan diterima oleh pelaku yaitu berupa pidana penjara selama 2 bulan dan denda sebesar Rp500.000. E. Solusi untuk mencegah terulangnya kasus tersebut. Yang pertama, kita harus meningkatkan kedisiplinan dalam diri, terutama dalam disiplin waktu. Yang kedua, memasang traffic announcer point system sehingga pada saat lampu merah menyala terdapat suara yang mengingatkan kita untuk tertib berlalu lintas. Yang ketiga, memposisikan kendaraan pada jalur yang tepat dan jangan berhenti di tempat yang salah sehingga menghalangi kendaraan lainnya. Mungkin ini saja presentasi hasil analisis kasus pelanggaran hukum di berbagai bidang kehidupan yang ada di sekitar saya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.